Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali pada tutorial kali ini saya membahas tentang Pagu Minus 2020 yang versi B. Sebagaimana yang sebelumnya sudah saya buat tutorial yang versi A. Namun yang pada tutorial versi B ini ada dua penambahan form atau menu. Yang pertama adalah data madrasah dan yang kedua adalah form Pagu Minus. Selebihnya sama dengan versi A. Di ini versi B hanya ada penambahan dua menu baru, yaitu data madrasah dan form Pagu Minus. Kenapa saya tambahkan form data madrasah? Karena sebelumnya pada versi A ada beberapa satker yang tidak lagi mungkin karena tidak mau repot, jadi terkadang data yang dikirim bukan nama madrasahnya. Jadi sehingga untuk form B ini saya buatkan data menu madrasah. Jadi teman-teman nanti tinggal mengisi kode satkernya, lalu nama KPA-nya, lalu NIP-nya, dan di tempat penandatangannya. Nanti akan menghasilkan seperti ini. Jadi ini akan secara otomatis muncul, dan nama KPA juga akan secara otomatis juga muncul, dan tempat dan tanggalnya juga akan secara otomatis. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke aplikasinya. Nah teman-teman, yang pertama yang kita lakukan penginputan adalah data madrasah. Jadi data madrasah ini kita isi kode satker, nama KPA, NIP, dan tempat penandatangannya, misalkan ini di Sinjai. Jadi saya mengambil contoh untuk satker 605032 MTSN 2 Sinjai. Nama madrasah akan secara otomatis karena saya sudah menginput nama madrasah di sini. Oke, nah setelah menginput data madrasah, teman-teman, sekarang kita masuk ke penginputan selanjutnya. Yang pertama adalah tunjangan profesi, gaji pokok, uang makan, tunjangan kinerja, dan input kebutuhan madrasah. Oke, sebagaimana biasanya kita masuk dulu ke OMSPAN. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk di OMSPAN. Di OMSPAN kita masuk ke modul penganggaran. Lalu kita masuk ke sisa Pagu. Nah teman-teman, perlu saya jelaskan kembali di sini. Jadi data yang kita ambil di sini hanya yang pertama nomor 3, lalu yang kedua nomor 4, lalu yang ketiga nomor 5, dan yang keempat nomor 6. Jadi ini untuk kebutuhan sertifikasi, ini gaji pokok dan teman-temannya, ini uang makan, dan ini tunjangan kinerja. Oke teman-teman, caranya adalah diklik kanan saja seperti ini, lalu open link, lalu ini juga diklik kanan, lalu open link, ini juga diklik kanan, open link, lalu ini juga diklik kanan, open link. Oke, di sini sudah muncul ada 4, 1, 2, 3, 4. Oke, nah teman-teman, yang pertama adalah untuk tunjangan sertifikasi. Jadi tunjangan sertifikasi ini kita langsung excelkan. Seperti ini. Oke, sudah. Lalu yang kedua kita excelkan lagi gaji pokoknya. Oke, yang ketiga kita excelkan lagi. Yang keempat kita excelkan lagi. Oke teman-teman, nah sekarang sudah masuk, kita langsung masuk ke Excelnya. Yang pertama adalah ini, kita klik.
Nah, teman-teman, ini hasil daripada OMSPAN. Jadi kita blok dari nomor sampai di samping seperti ini. Kita klik, lalu kita klik kanan, pilih copy, lalu kita paste value di aplikasi Excelnya. Masuk di sini. Nah, pastikan paste value-nya di warna kuning ini. Klik kanan di sini, lalu paste. Seperti itu. Lalu yang kedua kita masuk ke gaji pokok dan kawan-kawannya. Oke, seperti ini. Oke, ini kita blok lagi mulai dari nomor sampai dengan nomor 11-nya. Kita klik kanan, pilih copy, lalu kita masuk ke aplikasinya. Kita kembali, kita pilih gaji pokok dan kawan-kawan. Nah, di sini dipastikan di warna kuning. Klik kanan, lalu paste value. Nah, teman-teman, kenapa ini kelihatannya tidak berubah? Karena ini adalah data yang sama. Jadi tadi malam saya sudah eksekusi, artinya menguji coba, dan ini datanya masih tersimpan. Jadi jika nanti teman-teman menggunakan satker teman-teman sendiri, pasti di sini akan otomatis ada perubahan. Lalu yang ketiga adalah uang makan. Seperti ini, di blok seperti ini, lalu di copy, lalu di paste di uang makan. Klik kanan di sini, lalu paste value. Oke, selanjutnya yang terakhir kita masuk ke tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja kita blok seperti ini, lalu copy, lalu masuk di aplikasi. Kita pilih tunjangan kinerja. Klik kanan di sini, lalu paste value. Nah, teman-teman, sekarang data dari OMSPAN sudah kita dapatkan. Jadi, teman-teman, data dari OMSPAN itu adalah data realisasi yang menampilkan pagu dan realisasi. Nah, teman-teman, ada beberapa akun yang sampai sekarang mungkin ada beberapa satker yang belum masuk data di OMSPAN-nya atau belum melakukan pencairan. Nah, untuk kekurangan 2020 atau pencairan yang akan teman-teman lakukan di bulan Desember, maka kita masuk ke input kebutuhan. Di sini ada kolom input sisa kebutuhan sampai dengan Desember 2020. Nah, teman-teman, kenapa yang nomor 1 sampai dengan nomor 10 saya blok seperti ini? Karena hampir semua satker atau seluruh satker sudah melakukan pencairan mulai akun belanja gaji pokok sampai dengan belanja tunjangan penghasilan guru dan PNS. Untuk penghasilan tunjangan tambahan penghasilan guru dan PNS ini sudah dihapuskan, maka otomatis ini saya sudah blok. Nah, teman-teman, yang memungkinkan untuk ada pencairan di bulan Desember tahun 2020 itu hanya keempat akun ini, tapi ada beberapa satker termasuk satker MTSN 2 Sinjai yang belum dicairkan hanya belanja uang makan, belanja tunjangan profesi, kinerja, dan honor tetap itu sudah semua dicairkan. Jadi untuk kebutuhan Desember hanya tinggal uang makan. Nah, teman-teman, saya ingatkan kembali, di sini yang kita input di sini bukan selisihnya atau bukan sisa pagunya, tetapi kebutuhan 2020. Misalkan teman-teman masih ada kelebihan tukin 2020 mau dibayarkan untuk tukin 2019, silakan teman-teman input semua total semua kebutuhan untuk bulan Desember atau total semua kebutuhan yang akan dicairkan di bulan Desember, maka dimasukkan ke sini. Jadi teman-teman, sekali lagi, karena di sini memungkinkan terjadi kesalahan, maka saya ulangi sekali lagi bahwa di kolom keempat ini, di kolom keempat akun ini, kita memasukkan nilai kebutuhan 2020 atau kebutuhan atau pencairan, total belanja honor tetap yang akan dicairkan bulan Desember atau setahunnya. Misalkan begini, ada teman-teman di satker yang mungkin belanja honor tetapnya masih sisa 3 bulan yang belum dicairkan dan akan dicairkan di bulan Desember, maka di sini diinput totalnya.
Misalkan uang makannya di Satker ada yang masih belum membayar sebanyak 5 bulan misalkan, maka di sini diinput sebanyak 5 bulan, tetapi rata-rata tinggal 1 bulan. Jadi teman-teman mohon mengisi dengan teliti di sini berapa total kebutuhan untuk bulan Desember atau berapa yang akan dicairkan di bulan Desember untuk keempat akun ini. Yang ini sudah tidak bisa lagi diinput. Jadi teman-teman mohon teliti angkanya di sini, jangan sampai nanti ada beberapa teman-teman yang mengisi nilai sisanya di sini. Yang sebenarnya adalah yang kita input di sini adalah nilai kebutuhannya atau pencairan berapa yang teman-teman mau cairkan di bulan Desember ini. Oke teman-teman, jadi saya kira seperti itu. Untuk contoh ini saya sudah mengambil contoh data dari Satker bahwa untuk Satker MTSN 2 Sinjai yang belum dicairkan tinggal uang makan sebesar Rp11.928.000. Nah teman-teman, sekarang kita cek hasilnya. Yang pertama, kita sudah mendapatkan hasil seperti ini. Nah untuk Satker MTSN 2 Sinjai kita sudah mengambil data real, maka yang minus adalah hanya untuk gaji pokok PNS-nya, minusnya 246.217.000. Nah teman-teman, jika minus maka secara otomatis akan berwarna merah. Total ke minusnya adalah 164.860.000. Nah teman-teman, di sini pagu itu sudah secara otomatis, realisasi juga sudah secara otomatis, dan di kolom ini teman-teman tidak perlu lagi mengganggu, tinggal teman-teman print. Jika kalau mau di print, nanti saya kunci rumusnya di sini agar teman-teman tidak bisa lagi mengutak-atik. Nah itu untuk hasilnya. Di sini bisa kita lihat hasilnya, nanti teman-teman menganalisa apakah benar cara penginputannya, tetapi kemungkinan salah penginputan hanya di kolom input. Tetapi karena yang pagu ini akan secara otomatis, realisasi juga otomatis di OMSPAN, dan ini juga secara otomatis. Jadi sekali lagi teman-teman, ini tidak diganggu lagi, karena ini jika pun ada masalah atau ada kesalahan, mohon teman-teman di input kembali ke menu input kebutuhan. Ini memungkinkan terjadi kalau ada kesalahan. Jadi untuk kolom hasil sama seperti form pagu minus versi A, tidak ada bedanya. Lalu kita masuk ke form yang terbaru, di form pagu minus. Nah teman-teman, ini saya buatkan form ke atas permintaan Dirjen Pendis untuk kita membuat form seperti ini. Di sini ada form pagu minus, di sini ada perencana penyelesaian pagu minus. Artinya di sini yang bagian minusnya, di sini yang bagian plusnya. Kira seperti itu. Dan sehingga saya buatkan juga secara otomatis. Jadi teman-teman, ini juga tidak perlu diganggu karena sudah saya buatkan rumusnya secara, dia akan muncul secara otomatis, yang minus masuk ke sini dan yang plus masuk di sini, dan rumusnya pun akan secara otomatis mengatur berdasarkan akunnya. Jadi semuanya sudah serba otomatis, dan ini pun teman-teman sudah saya kunci, teman-teman tidak bisa lagi mengutak-atiknya. Silahkan tinggal di print, ditandatangani, lalu dikirim. Oke teman-teman, untuk form tambahan saya kira seperti itu, dan yang lainnya masih tetap sama. Kita masih melakukan di hasil input sakti seperti ini. Nanti teman-teman, jika saya mengambil contoh MTSN 2 Sinjai ini, maka nanti ketika kita melakukan revisi, maka pastikan nilai yang terinput di sakti nilai yang berwarna kuning ini, atau nilainya seperti ini. Kalau misalkan di sini saya tambahkan menjadi 5. Misalkan di sini saya tambahkan menjadi 5. Nah, teman-teman, di sini akan muncul berwarna merah, maka ini akan salah. Kalau kita cross check di hasilnya, itu nanti akan muncul masalah di sini. Jadi teman-teman, pastikan bahwa input sakti ini harus sama dengan ini. Jadi ini sudah saya kunci juga bahwa nilainya tidak boleh muncul yang berwarna merah di sini.
tidak boleh muncul yang berwarna merah di sini. Jadi sehingga kalau kita cross check nilainya, nilai yang berwarna kuning nanti ini akan menghasilkan nilai sebesar 1,808.654.000. Inilah total kebutuhan satker selama tahun 2020. Kalau kita lihat cek di hasil, maka nilainya akan tetap sama seperti ini. Jadi teman-teman semua secara serba otomatis. Jadi ini untuk menghindari kesalahan kita dalam penginputan. Nah teman-teman, untuk yang form terbaru saya kira sudah cukup sampai di situ. Nanti teman-teman, jikalau teman-teman ingin belajar tentang rumusnya ini, dari mana saya menghasilkan rumus ini, silakan dibuka kuncinya menggunakan kunci passwordnya 1 2 3. Tapi sedapat mungkin teman-teman yang tidak perlu membuka kuncinya, tidak usah dibuka. Tapi kalau mau buka juga silakan, tidak jadi masalah. Nah rumusnya ada, saya simpan di sini. Ini rumus untuk mendapatkan tadi form secara otomatis. Silakan teman-teman menganalisa sambil belajar bagaimana cara saya bisa mendapatkan rumusnya seperti itu. Nah ini rumus-rumus seperti ini, silakan nanti teman-teman pelajari sehingga teman-teman semoga bisa bermanfaat. Untuk rumusnya saya kira seperti ini. Silakan teman-teman buka. Oke, teman-teman, untuk Pagu Minus versi B ini cukup sampai di sini, dan silakan bekerja, dan setelah itu silakan kirim filenya ke saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.